Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang pertama kita akan mencari contoh soal dari fungsi trigonometri dan penyelesaiannya. Pertama, fungsi trigonometri. Tentukan nilai hasil dari cos 120. Cos 120 sama dengan cos 180 dikurang 60 sama dengan min cos 60 sama dengan min setengah. Oke, dapatnya dia nilai min ini, dimana cos 120 ini adalah 180 kurang 60. Jadi dimana datang min ini adalah kurang 60. Jadi 180 dikurang 60 hasilnya 180, jadilah sama dengan min setengah. Contoh kedua, tentukan nilai dari tan 120. Pembahasan. Tan 120 sama dengan tan 180 dikurang 60, dimana sama dengan min tan 60 sama dengan min akar 3. Cara mencarinya, dimana datang min ini sama dengan cara mencari nomor 1 ya. Oke, materi yang kedua yaitu pendahuluan limit. Contoh pertama, carilah lim pot X kurang 5, dimana X adalah 3. Penyelesaian. Bila mana X dekat 3, maka 4X kurang 5 dekat terhadap 4 kali 3 kurang 5 sama dengan 7. Kita tuliskan lim 4X kurang 5 sama dengan 7. X di mana 3. Soal keduanya, carilah lim X dikurang 1, di mana X adalah 1, akar X kurang 1. Penyelesaian. Lim X kurang 1, X di mana 1, akar X kurang 1 sama dengan lim X adalah 1, mana akar X kurang 1, akar X tambah 1 per akar X kurang 1 sama dengan lim X adalah 1. Akar X tambah 1 sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan 2. Akar 1 ini didapatkan dari ini, akar X ini menjadi akar 1. Akar 1 ini berasal dari X adalah 1 sama dengan akar X tambah 1 sama dengan 2. Oke, baiklah, masuk ke materi ketiga, teorema limit. Teorema limit. Jika fx sama dengan x akar 3 kurang 3x, tentukan limit dari fx. X adalah 2. Perhatikan bahwa fx adalah fungsi polinom, dan kita tahu bahwa fungsi polinom terdefinisi untuk setiap x bilangan real. Jadi fx terdefinisi di 2. Akibatnya lim dimana x adalah 2, akar x pangkat 3 kurang 3x sama dengan 2 pangkat 3 kurang 3 kali 2 sama dengan 2. Baik, contoh soal keduanya dari teorema limit. Hitung lim dari lim x di mana 2, x kurang 2, x tambah 3 per x kurang 2. Jawab. Karena x kurang 2 dikali x tambah 3 per x kurang 2, jadi x tambah 3 ketika x tidak sama dengan 2. Akibatnya lim x di mana 2, x kurang 2 dikali x tambah 3 per x kurang 2. Lim di mana x adalah 2 itu x tambah 3. Jadi 2 ditambah 3. Jadi 2 ini yang x ini nih. Nah, x ini berubah di 2. 2 ini datangnya dari sini. X di mana 2 atau x adalah 2. Di hasilnya 5. Baik. Contoh materi kita selanjutnya yaitu limit
yaitu limit melibatkan fungsi trigonometri, di mana contoh soal penggunaan rumus limit fungsi trigonometri untuk x mendekati suatu bilangan. Lim x pi per 4, mana sin x tanda tanya dicari. Pembahasannya ininya, substitusikan nilai x pi per 4 dalam persamaan fungsi sinus. Lim x di mana pi per 4 sin x, mana sin pi per 4 sama dengan sin 45 derajat. 45 derajat ini hasil dari pi bagi 4. Pi itu ada 180. Pi ini sama dengan 180. 180 dibagi 4. Jadi berapa? Jadi 60. 180 bagi 4 ya 45. Maaf. 45 sin 45 derajat. Jadi sin 45 derajat itunya setengah akar 2. Baik, untuk x mendekati 0 dari materi limit melibatkan fungsi trigonometri. Limit x di mana 0, 2 sin 2x per 3 tan 3x. Pembahasannya, lim x adalah 0, 2 sin 2x per 3 tan 3x, dimana 2 per 3 ini maju nih. Lim 3 dimana 0, lim adalah 0, sin 2x per tan 3x. Jadi hasilnya 2 per 3 dikali 2 per 3 sama dengan 4 per 9. Baiklah, materi berikutnya, limit tak berhingga, limit tak hingga. Rumus cepat mencari limit tak hingga. Lim x di mana x adalah tak hingga, di mana a x pangkat m tambah b x pangkat m kurang 1 tambah c x pangkat m kurang 2 titik per 4x pangkat m tambah q x n kurang 1 tambah r x n kurang 2, di mana 0 ini untuk m kecil dari n, dan yang ini untuk m dikurang n, dan tak hingga untuk m besar dari n. Contoh soalnya, baiklah ya, contoh soalnya, nilai limit dari lim 2x pangkat 3 kurang m adalah x di mana tak hingga 4x kuadrat ditambah x tambah 1. Nilai pangkat pada pembilang yaitu 3 dan nilai pangkat pada penyebut yaitu 2. Jadi m akar n hingga hasilnya adalah tak hingga. Ya, tak hingga. Untuk pangkat m-nya besar dari n. Pembilangnya, pangkat pada pembilang lebih besar yaitu 3. Nilai pangkat pada penyebut itu 2. Oke. Soal berikutnya, nilai limit dari lim di mana x adalah tak hingga, x pangkat 3 dikurang 7 x pangkat 2. Lim di mana x adalah tak hingga, x pangkat 3 1 kurang 7x. Lim di mana x tak hingga, x pangkat 3, lim x tak hingga 1 kurang 7x. Lim x pangkat 3 di mana 1 dikali 0. Jadi lim di mana x tak hingga, jadi x pangkat 3 itu hasilnya tak hingga. Baiklah, soal berikutnya tentang kekontinuan fungsi. Selidikilah apakah fungsi fx1x kontinu di x tidak sama dengan 1. Pembahasan, fungsi f terdefinisi b x adalah bilangan real. Itu x tidak sama dengan 1, sehingga nilai f c adalah di c tidak sama dengan 1, yaitu fc sama dengan 1 per c. Karena f adalah fungsi rasional, maka berdasarkan sifat pada limit fungsi diperoleh, lim x di mana c, fx sama dengan fc. Oleh karena itu fungsi f
kontinu di X tidak sama dengan 1. Soal berikutnya, selidikilah kontinu berikut. Pertama kita akan mencari yaitunya F1X. 3X kuadrat tambah 4X kurang 4. Pembahasannya ini. Karena fungsi F1 adalah fungsi polinom, maka fungsi F1 kontinu di semua bilangan real. Yang B, F2X sama dengan 1 per X. Fungsi F2 merupakan fungsi rasional yang mempunyai domain X bilangan real di mana X tidak sama dengan 0, sehingga fungsi F2 kontinu di bilangan real. C tidak sama dengan 0. Yang ke C, ya. F3X sama dengan X tambah sin X. Kasus pada fungsi F3 adalah penjumlahan fungsi polinom dengan fungsi trigonometri yang keduanya kontinu di setiap bilangan real. Jadi fungsi F3 kontinu di semua bilangan real. Yang D, hampir semua dengan fungsi sebelumnya. Hampir semuanya sama dengan fungsi sebelumnya. Yang D ini sama dengan sebelum-sebelumnya. Hampir sama, 3 tan X. Setelah kita masuk materi berikutnya, artinya 2 persoalan dengan 1 tema. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 100 meter sehingga tingginya pada saat T adalah H T sama dengan 100 kurang P 4 kali 8 T kuadrat. Berapakah kecepatan pada saat T sama dengan 1? Jawab. F1 lim H T H1 T di mana 1? T adalah 1. T kurang 1 lim T kurang 1 4 kali 9 1 kurang T kuadrat per T1 limit min 4,9 1 tambah T sama dengan min 9,8 tau det T adalah 1. Untuk yang soal keduanya, tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Jawab. Gradien garis singgungnya adalah M1 sama dengan limit X adalah 1, Fx kurang F1 sama dengan X kurang 1 sama dengan lim X adalah X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y kurang 1 sama dengan 2 kali X kurang 1. Baik, kemudian rumus turunan. Kita akan mencari permasalahan atau soal dari materi turunan. Contoh soal 1, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan 8. Penyelesaiannya itu Fx sama dengan 8. F aksen X limit X di mana 0, Fx tambah H kurang Fx per H. F aksen X sama dengan limit X adalah 0 di mana 8 kurang 8 sama dengan H. F aksen X sama dengan 0. Soal keduanya, tentukan turunan pertama dari Fx 2x kurang 6. Penyelesaiannya Fx kurang 2x kurang 6. Fx tambah H sama dengan 2x tambah 2H kali 6. F aksen X sama dengan limit X kurang 0. Fx H sama dengan Fx sama dengan per H. F aksen X limit X adalah 0 di mana 2x ditambah 2H kurang 6 kurang 2x per 6 per H. F aksen X limit X adalah 0 2x tambah 2H kurang 6 kurang 2x tambah 6 per H. Hasilnya di mana F aksen X sama dengan limit X adalah 0 2H per H. F aksen X sama dengan 2. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya. Aturan pencarian turunan. Tentukan turunan pertama dari Fx di mana X pangkat 3 tambah
3 X pangkat 2 tambah 4. Fx sin X sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 3 kali 2 X tambah 0 sama dengan 3X kuadrat tambah 6X. Baik, soal berikutnya tentukan turunan pertama dari Fx. X tambah 3 tambah 1 X kuadrat tambah 2 X tambah 3. Jawab, Fx sin X sama dengan 3X kuadrat tambah 2X tambah 3 tambah X pangkat 3 tambah 1 dikali 2X tambah 2, dimana sama dengan 3X pangkat 4 ditambah 6 pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 2X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 ditambah 2X tambah 2 dengan 5X pangkat 4 tambah 8X pangkat 2 tambah 9X pangkat 2 tambah 2X tambah 2. Aturan sinus dan kosinus. Soal pertama, 9X sama dengan sin X, sin X sama dengan cos X. Pembahasan, misalnya Fx sin X, maka Fx X limit T adalah X sin T kurang sin X per T kurang X. Limit T adalah X 2 cos T tambah X per 2 sin T kurang X per 2 per 3X sama dengan lim T adalah X cos T tambah X per 2 lim T kurang X per 2 sama dengan 0 sin 3 sin T kurang X per 2 per T kurang X per 2 sama dengan cos X dikali 1 sama dengan cos sama dengan cos X. Soal kedua itu Fx cos X sin X kurang sin X. Pembahasannya, misal Fx sama dengan cos X, maka Fx sin X limit H adalah 0 cos X tambah H kurang cos X per H dengan limit H per 0 limit H adalah 0 cos X cos H kurang sin X kali sin H kurang cos X per H dengan limit H adalah 0 limit H adalah 0 sama dengan cos X cos H kurang 1 kurang sin X sin H sama dengan lim cos X min sin 2H per 2 sama dengan per H kurang sin X sin H per H. Limit H adalah 0 cos H. Limit H adalah 0 dimana cos X min sin kuadrat H per 2 H per H atau 2 pangkat 2 per 4 min sin X sin H per H cos X limit H per 2 adalah 0 4 in H per 2 per H per 2 pangkat 2 H per 4 min sin X limit dari H adalah limit H adalah 0 mana sin H per H sama dengan cos X kali 0 kurang sin X sama dengan sin X. Nah, soal berikutnya itunya aturan rantai. Andaikan Y, F, X, dan FU dan U, G, X jika DY per DU dan DU per DX ada, maka DY per DX, DY per DV kali DU per DX. Contoh tentukan DY per DX dari Y sin X kuadrat tambah 1. Jawab, misal U sama dengan X kuadrat tambah 1 sehingga bentuk di atas menjadi Y sin 4 karena DY sama dengan D sama dengan DU sama dengan cos 4 dan DU per DX sama dengan 2X, maka DY per DX cos X kuadrat tambah 1 DX sama dengan DX cos X kuadrat tambah 1. Tentukan DY per DX dari Y sin 4 X pangkat 3 tambah 5. Misal, jawab V sama dengan X pangkat 3 tambah 5 sama dengan DV per DX 3X kuadrat. U sama dengan sin per V sama dengan hasilnya DU per DV sama dengan cos V sama dengan cos X pangkat 3 tambah 5. Y sama dengan U per 4 DY per DU sama dengan 4 X pangkat 3 sama dengan 4 sin pangkat 3 X pangkat 3 tambah 5.
sehingga dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Jadi 12 sama dengan 12 x kuadrat sin pangkat 3 x pangkat 3 tambah 5 kali cos x pangkat 3 tambah 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.